Bung Karno terbaring, Sultan Hamid langsung memegang tangannya. Bung, saya Hamid, maafkan kesalahan saya. Kesalahan Bung sudah saya maafkan. Halo, balik lagi bareng saya Ramadan MK, podcaster Tanya Sejarah di obrolan tentang sejarah. Nah, kebetulan pada sore hari ini saya kedatangan seorang tamu spesial ini. Beliau adalah putranya dari sosok Max Yusuf Al-Qadri. Siapa sih sosok Max Yusuf Al-Qadri itu? Beliau adalah sekretaris pribadinya dari Sultan Hamid. Jadi di podcast sebelumnya kita juga sudah ngebahas soal sisi lain dari sosok Sultan Hamid II. Nah, kali ini kita akan mengorek lagi sosok Sultan Hamid II itu sendiri dari pengakuan dari orang terdekat. Nah, siapa beliau? Beliau ini adalah Bang Sani Al-Qadri. Halo, apa kabar Bang Sani? Terima kasih, Mas. Baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas. Baik. Boleh diceritain nggak soal Papa? Kan manggilnya ayah atau Papa? Papa ya. Iya. Papa ini kan jadi sekretaris pribadinya Sultan Hamid II ya. Iya. Itu bisa diceritain berapa tahun selama menjadi sekretaris pribadinya Sultan Hamid II? Iya. Jadi bapak saya itu Max Yusuf Al-Qadri itu menjadi sekretaris pribadinya Sultan Hamid II itu sejak beliau selesai menamatkan SMA-nya. Itu sekitar tahun 66-67. Jadi beliau mendampingi Sultan Hamid itu sampai Sultan Hamid akhir usia di tahun 78. Jadi sekitar 11-12 tahun beliau mendampingi gitu. Totalnya segitu ya. Ya. Lama juga gitu. Sejak beliau tempat SMA dulu kan ya. Karena dia dipanggil oleh Sultan Hamid untuk ke Jakarta untuk melanjutkan kuliah di Jakarta. Okay. Gitu. Jadi sambil kuliah beliau juga menjadi sekretaris pribadi Sultan Hamid. Oke. Tapi sebelum kita membahas itu, saya ingin nanya ke Bang Sani sendiri. Jadi Bang Sani ini putranya Pak Max Yusuf yang keberapa itu, atau berapa bersaudara sih sebenarnya? Saya putra keduanya. Saya dari 5 bersaudara. 5 bersaudara ya. Bang Saninya anak kedua. Nah, tentu kan banyak cerita-cerita dari beliau kan mengenal. Sempat pernah cerita nggak sih kepada anak-anaknya, orang-orang terdekatnya Pak Max ini selama mendampingi Sultan Hamid begitu? Ya, alhamdulillah beliau itu banyak bercerita juga, Mas. Terutama kepada saya. Beliau banyak bercerita mengenai bagaimana sih perjuangan Sultan Hamid, bagaimana keseharian Sultan Hamid seperti itu. Itu banyak banget dia cerita gitu. Sampai Sultan Hamid punya rumah di mana. Terus itu dia cerita gitu. Dia pasti cerita. Ya kalau mungkin waktu senggang tuh pasti cerita. Apalagi kalau misalnya dia punya memori gitu ya. Dia lewat jalan mana, ini dulu rumahnya Sultan Hamid gitu, kayak gitu, seperti itu dia. Oke. Jadi kalau di mata Pak Max ini ya, di mata Papa lah, sosok Sultan Hamid itu seperti apa sih sebenarnya? Sultan Hamid itu bagi dia itu mungkin ya, Mas ya, dia kalau untuk sosok selain Rasulullah yaitu idolanya dia. Oke. Dia panutan dia. Gitu. Sampai akhir hayat Bapak saya itu dia Bapak meninggal tahun berapa? 2019 Januari kemarin. Ya, dia melihat sosok Sultan Hamid itu ya sebagai seorang kakek, tapi juga sebagai seorang idolanya dia. Dia bagaimana bisa mengajarkan banyak hal ya, terutama kedisiplinan, kejujuran, terus lalu kedetailan untuk melakukan sesuatu. Itu benar-benar terpatri di Papa gitu. Itu yang dia ingat dan dia banggakan selalu kepada kami untuk kami lah teruskan apa yang diperoleh dari Sultan Hamid gitu. Oke. Jadi memang terpaut berapa tahun sih sama Sultan Hamid ini, Papa? Yusuf Al-Qadri ini sekitar 34 tahun. 34 tahun. Oh, berarti lumayan jauh. Iya, lumayan. Karena makanya dia sebenarnya
kakek, bukan kakek. Oh iya sih. Jadi boleh dijelasin nih kepada para pendengar podcast Tanya Sejarah ini kan sama-sama di belakangnya ada Al-Qadrinya. Jadi hubungan dari Pak Max Yusuf Al-Qadri dengan Sultan Hamid II ini apa sih sebenarnya? Ya. Jadi ayah saya itu, bapak saya merupakan cucu dari Ratu Cikra-Negara. Ratu Cikra itu adalah kakak kakak keempat dari Sultan Hamid. Sultan Hamid itu adalah anak ke-6 dari Sultan Muhammad. Sultan Muhammad itu Sultan ke-6 ya. Gitu. Jadi ya saya cucu dari Sultan Hamid. Oh, jatuhnya cucu ya. Iya, jadi cucu karena kan dari kakaknya Sultan Hamid. Jadi selain memang menjadi mentor beliau Betul. juga kan, Pak Sultan Hamid ini jadi mentor dari papa juga gitu. Tentu selain kedisiplinan apa, Bang? Dia itu orangnya sangat tekun gitu. Tekun detail dalam melakukan sesuatu gitu. Dan juga jujur. Dalam hal jujur gini, dia itu kalau bilang tidak suka, dia tidak suka. Gitu. Kalau dia bilang suka, dia bilang suka. Gitu. Makanya kalau saya lihat dari orang tua saya tuh kok bisa seperti ini gitu loh. Dia bilang, ya ini yang ditanamkan oleh Sultan Hamid seperti ini gitu loh. Dan kamu pun harus jujur, harus disiplin. Itu makanya orang tua saya tuh mengajarkan kedisiplinannya tuh luar biasa. Itu yang diturunkan oleh Sultan Hamid katanya. Bagaimana Sultan Hamid mengajarkan dia untuk berdisiplin masalah waktu, masalah tata cara makan gitu. Itu pun diajarkan. Apa itu mungkin pengaruh dari kan backgroundnya dari Sultan Hamid juga militer itu? Ya. Atau mungkin itu kali ya? Betul, itu mungkin ya. Itu mungkin kalau misalnya background militer betul, karena disiplinnya, jujurannya, sifat satrianya itu pasti ya dari background militernya. Jadi Papa diajak oleh Sultan Hamid itu ke Jakarta itu tahun berapa? Tahun 66, ke tahun 66-an. Tahun 66 itu langsung dia statusnya langsung sekretariat pribadi ya? Saya sekretaris pribadi langsung ya. Jadi di sini langsung kuliah langsung menjadi sekretaris pribadi, membantu. Secara tidak langsung udah sekretaris pribadi di situ. Karena kan ya misalnya waktu itu kan nggak ada yang namanya kamu jadi sekretaris pribadi di sini, enggak, tapi memang diangkat lah secara tidak langsung karena menyusun ataupun melakukan langkah-langkah segala macam pasti bertanya dengan bapak saya. Tapi apa ya, selain itu tadilah kedisiplinan selama mendampingi Sultan Hamid, itu apa sih yang paling berkesan kalau dapat cerita dari Papa? Paling berkesan. Dia paling berkesan itu Mas selalu cerita saya. Dia itu bilang Sultan Hamid itu tidak pernah ada dendam masa lalu. Itu yang diajarkan juga ke dia gitu. Tidak ada dendam masa lalu. Pertama itu bagaimana tidak ada dendam masa lalu ya, dia bilang waktu Bung Karno sakit gitu, Sultan Hamid yang memaksa untuk minta diantarin untuk besuk. Padahal dia tahu saat itu kan konfrontasi ataupun ya mungkin ya Sultan Hamid kan beberapa kali dipenjara oleh Karno gitu. Situasi politik itu politik semua kan. Itu politik. Iya. Tapi dia tidak menaruh dendam di situ. Makanya dia tetap memaksa untuk membesuk. Karena dia tahu Bung Karno sedang sakit keras. Membesuk dan di situ walaupun mendapatkan sedikit masalah di pintu masuk gitu, akhirnya dibolehkan masuk dan waktu itu masuk berdua dengan ayah saya. Jadi kalau saya melihat langsung gitu. Bung Karno terbaring, Sultan Hamid langsung memegang tangannya, memegang, Bung, saya Hamid, maafkan kesalahan saya. Kesalahan Bung sudah saya maafkan. Dan itu proses cepat. Bung Karno sadar saat itu, meneteskan air mata, dan saat itu juga Sultan Hamid juga menggenggam sangat erat gitu. Dan prosesnya ya itu, ya kalau kita lihat ya tidak ada dendam sama sekali. Iya, tidak ada dendam gitu. Sebegitu besarnya gesekan gitu, tapi tidak menghilangkan yang namanya nggak ada dendam sama sekali, persahabatan terjaga. Sekalipun di ranah politik terjadi gesekan yang kencang, keras bahkan kalau gitu. Iya.
Iya. Karena dia menanamkan itu gitu loh, bahwa yang lalu sudah lalu, kita tidak boleh ada menyimpan dendam gitu. Seperti itu. Terus lalu juga dia juga memberikan amanah gitu kan, yang sangat dikenang oleh ayah saya tuh, bapak saya, Sultan Hamid memberikan amanah secara tidak langsung kepada beliau. Apa itu? Amanahnya gini Mas, kamu jangan pernah memasang lambang negara bangsa kita, Garuda Pancasila, di rumahmu sebelum lambang negara itu diakui adalah rancangan saya. Tapi benar-benar hasil rancangan Ya, secara yuridis, secara kita penelitian secara mendalam itu iya hasil rancangan Sultan Hamid. Jadi kan selama ini bukan yang merancang, bukan, dia hanya ketua tim kan, begitu Pak. Nah ini kan alhamdulillah kan bisa langsung ada pengakuan langsung dari Sultan Hamid. Dan kemudian pembuktian hukum juga sudah dilakukan kan. Itu benar-benar hasil rancangan Sultan Hamid II sendiri ya. Betul. Okay. Walaupun dia meminta masukan-masukan, tapi yang merancang adalah dia. Iya gitu Mas. Jadi jago desain juga. Iya, betul Mas. Dia itu pernah setahun di ITB dulu namanya apa ya? Iya. Belanjanya adalah Satu dengan Soekarno. Itu setahun dia di sana. Tapi terus dia karena diterima di Akmil di Breda, akhirnya dia memilih untuk di Akmil di Breda. Oke, jadi kemampuan dari melakukan desain segala macam ya. Ilmu-ilmu itu diperoleh salah satu mungkin dari ITB juga. Betul ITB. Oke, menarik gitu. Nah, itu soal yang lagi belakangan ini ramai, soal tuduhan Sultan Hamid dituding melakukan pemberontakan. Nah itu saat Pak Max Yusuf Al-Qadri itu melihatnya, memandangnya seperti apa kalau yang diceritakan ke sampean gitu? Kalau tuduhan terlibat APRA gitu maksudnya, itu kan sudah beliau pun sudah menjelaskan secara rinci. Malah sekarang kita dari beliau itu membuat namanya Yayasan Sultan Hamid II. Di situ berisi para peneliti, para pembelajar, orang-orang yang memang mengerti mengenai sejarah gitu Mas ya. Kita di situ mencari seperti apa sih Sultan Hamid ini dari semua sisi gitu. Akhirnya kita juga mampu memberikan pandangan baru bahwa ternyata memang Sultan Hamid itu bukanlah seperti yang dituduhkan gitu. Sultan Hamid tidak terlibat Westerling, tidak pernah terlibat. Dan itu pun sudah ada bukti hukumnya gitu, dengan keluarnya keputusan MA yang primernya bahwa Sultan Hamid tidak pernah terlibat APRA, tidak pernah terlibat oleh Westerling gitu. Nah makanya ayah saya, papa saya itu karena dia merasa dia tahu semua itu, ya dia mementori peneliti-peneliti muda ini. Termasuk si Mas Ansari Dimyati. Kan salah satu tesisnya dia kan membuktikan soal tuduhan itu kan tidak terbukti karena di pengadilan tidak mampu dibuktikan kan. Betul Mas, betul. Itu sudah, makanya itu hasil itu pun sudah kita bawa kemana-mana, sudah kita seminarkan kemana-mana, sudah kita bawa ke Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara, terus ke Gedung Merdeka di KAA di Bandung itu gitu. Itu sudah jelas secara kalau kita secara akademisi itu sudah final gitu, bahwa ini memang tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Sultan Hamid itu terlibat dengan Westerling gitu Mas. Jadi tapi hasilnya setelah kita di seminar kemana-mana itu gimana? Iya, hasil akhirnya mungkin ya saat ini kita mencoba untuk lanjut ke tahap selanjutnya Mas ya. Tahap selanjutnya itu menjadikan Sultan Hamid sebagai pahlawan bangsa gitu. Karena bagaimanapun juga Sultan Hamid ini terlibat langsung dalam kedaulatan Republik Indonesia melalui BFO-nya. Betul. Tanpa BFO
ya Iya, Nothing tidak, kan? iya betul. Ya, itu Iya, kan betul. pintu masuk Starting pointnya di starting situ. pointnya Indonesia merdeka kan Betul. dari Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat. Betul. Jadi ya sumbangsi beliau Sultan Hamid juga luar biasa untuk bangsa ini kan begitu. Betul. Makanya itu kita ya sekarang fokusnya sebagai pahlawan nasional, walaupun ada beberapa hal Mas ya, misalnya rancangan lambang negara itu sebenarnya juga final juga, bahwa itu rancangannya Sultan Hamid, itu juga udah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan tahun yang kemarin diserahkan tahun 2017 gitu loh, sama Bapak Muhadjir Effendi. Itu juga sebagai cagar budaya tingkat nasional, gitu, predikatnya tingkat nasional. Berarti itu suatu pengakuan lah dari negara, gitu Mas. Seperti itu. Oke. Tadi kan saya sempat keliling-keliling di kediamannya Pak Max di sini kan. Yeah. Ada apa tadi lambang burung Garuda yang desainan paling awal begitu. Yeah. Nah, itu boleh dijelasin nggak Bang? Soal proses kok ada di sini begitu, mestinya kan ada di yeah. Jadi memang proses awal itu kan Sultan Hamid itu membuat burung Garuda itu setelah dia ditetapkan sebagai Menteri Gender Portofolio, Menteri Negara Gender Portofolio. Nah, dia ini bertugas untuk membuat lambang negara dan juga gedung parlemen. Beliau mengambil banyak desain-desain, merangkum segala macam, dia rangkum. Lalu tahap pertama itu adalah burung berbentuk Garuda, berbentuk manusia. Tahap keduanya itu baru berupa burung elang Raja Wali. Nah, setelah itu ya baru tahap penyempurnaannya ya pasti ada penyempurnaannya. Yang tahap pertama itu penyempurnaannya Mas ya, tahap kedua penyempurnaannya itu kaki burung Garudanya itu masih di belakang, belum ke depan. Makanya Bung Karno bilang mohon diperbaiki letak kakinya. Tuh, itu masih ada permintaan perbaikan dari posisinya dia takutnya mungkin jatuh ke belakang gitu ya Mas ya gitu ya. Makanya minta bagus depan deh sampai nyengkram gitu. Mencengkram Bhinneka Tunggal Ika gitu, gagah betul. Nah, seperti itu. Setelah diperbaiki, itulah yang menjadi lambang negara kita saat ini yang sampai hari ini betul. Dan bisa itu kita saksikan betul sekarang. Dan itu sangat jelas ada di posisinya Soekarno, presiden kita saat itu. Ada dia menandatangan itu bahwa yang mulia ini adalah hasil final yang bisa menjadi lambang negara kita lah. Ini seperti itulah, seperti itu Mas. Nah, untuk foto itu nggak ada di museum atau gimana? Oh iya tadi. Jadi ini tahun 74 itu papa saya berinisiatif untuk menitipkan benda-benda ini, bendera ini ke museum, ke Yayasan Idayu yang dipunyai oleh Mas Agung, Haji Mas Agung. Kenapa? Karena di situ satu-satunya yayasan yang punyai mikrofilm. Jadi barang-barang ini akan aman di situ. Terjaga juga. Betul, terjaga. Karena kan kembali lagi Mas, proses politik. Betul. Ya kan, kita ada pergesekan politik saat itu. Dan barang-barang ini adalah barang-barang yang sangat otentik, yang sangat diperlukan oleh bangsa negara ini nanti. Betul, sangat-sangat itu. Ya. Kalau barang-barang ini jatuh ke orang-orang yang tidak benar, gitu, kita nggak pernah tahu lambang negara kita aslinya mana gitu. Kita tahu hanya yang terpasang saja gitu. Jadi yang tadi kasih tunjuk itu nanti ada di sini. Itu berarti asli ya? Asli. Ya? Jadi itu papa saya mengambil itu dan disimpan di rumah ini gitu. Simpan ini di rumah ini ya udah puluhan tahun Mas. Gitu. Udah puluhan tahun ada di sini. Dan itu memang asli yang memang yang ditandatangani Soekarno itu. Oke, rencana nanti mau diserahkan ke di mana? Oh ini ya nanti ini barang-barang ini tentu akan kita tetap simpan. Simpan. Ini ya kita akan buat museum ini lah, insya Allah kita mohon doanya. Kita akan buat museum ini di Jakarta dan kita akan
buat museum besar juga di Pontianak, insya Allah. Mohon banget doanya dari teman-teman, saudara-saudara semua gitu. Bahwa nanti di rumah ini pun kita akan buat museum yang berisi peninggalan ataupun foto-foto bersejarah tentang siapa sih Sultan Hamid II dan jasa-jasanya pada bangsa ini seperti apa. Kita tidak mau ada stigma-stigma lagi bahwa Sultan Hamid itu adalah pengkhianat bangsa. Tidak akan ada seperti itu lagi, karena kita akan menjelaskan secara detail siapa sih Sultan Hamid itu di museum Sultan Hamid II ini nanti. Rencananya kediaman dari Pak Max ini mau dibikin museum ini juga atau gimana? Iya di sini. Di sini. Museum ini di sini. Oke. Ini kita akan menjadikan kediaman ini sebagai museum ini karena saya dan keluarga bersepakat bahwa ini akan menjadi amalan baik bagi almarhum ayah saya dan almarhum Sultan Hamid gitu. Karena ini amanah yang harus kita lakukan, amanah kepada anak cucu kita nanti, generasi penerus, bahwa sejarah itu bisa diperbaiki dengan data dan fakta yang ada gitu. Dengan data terbarukan itu bisa diperbaiki. Karena biasanya sejarah itu kan dibuat oleh penguasa gitu, penguasa yang berkuasa. Nah, sekarang kita mempunyai data-data baru, mempunyai semua yang diperlukan dan semua sudah terbuka. Makanya kami berani untuk membuka museum ini karena untuk edukasi kepada anak cucu kami nanti. Betul. Jadi untuk edukasi teman-teman juga yang seperti saya juga yang hobi sejarah, atau kemudian teman anak-anak sekolah dasar, SMP, SMA bisa berkunjung juga kan. Kita bisa menyaksikan ya benda-benda bersejarah, ada sejarah masa lampau lah tentang Indonesia itu seperti apa. Betul, karena kan selama ini ya kita terbatas Mas ya, mengenai Sultan Hamid itu siapa itu sangat terbatas gitu. Di buku-buku pendidikan pun kita hampir tidak menemukan siapa Sultan Hamid itu. Tapi kan dengan adanya berkembangnya zaman, dengan adanya media sosial, dengan adanya media televisi, elektronik segala macam, itu kan berkembang Mas. Itu kita sangat appreciate di situ. Dan teman-teman terus juga generasi berikutnya itu pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih pastinya gitu. Bahwa ya saya bilang tadi sejarah itu ya kita yang memiliki gitu, kita yang bisa kita perbaiki gitu. Kalau salah ya kita perbaiki gitu. Jangan malu gitu. Bahwa sejarah ini emang harus benar, harus bagus, harus baik gitu. Karena ini kan buat anak cucu kita. Betul. Oke, gak kerasa sudah hampir 20 menit. Terima kasih. Sebelum saya tutup, ada mungkin closing statement atau apa gitu. Iya. Soal obrolan kita atau dibiarin biar netizen kemudian para pendengar podcast sejarah yang atau gimana, silakan. Terima kasih Ramadan. Jadi buat teman-teman, buat pecinta dan subscribernya Mas Ramadan, saya cuma bisa minta bantuan doa, mohon doa supaya apa yang kami cita-citakan, apa yang diciptakan oleh pendiri bangsa kita itu menjadi sesuatu yang benar-benar memang berguna bagi bangsa ini. Bahwa apa yang benar katakan benar, apa yang salah katakan salah. Itu bahwa sejarah, sekali lagi sejarah itu adalah milik anak cucu kita nanti. Katakan yang benar bahwa itu benar. Dan saya juga minta mohon doanya juga Museum Sultan Hamid II ini insya Allah bisa kita buka dan juga bisa didatangi oleh teman-teman nantinya gitu. Oke, terima kasih waktunya Bang Sani untuk sudah berkenan jadi tamu di podcast Sejarah. Terima kasih kita banyak. Akan sambung lagi di obrolan podcast selanjutnya lah. Kita sampai jumpa kepada semuanya pemirsa. Halo, bye bye.